sahbihi ajmain mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tujuan saya adakan manasik hari ini memperkuat niat kita, karena kalau saya bilang per hari ini pun Arab Saudi masih belum membuka, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya hari ini dan atas kepercayaannya kepada kami untuk menjadi wasilah dari perjalanan umroh Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf hari ini Pak Puji tidak bisa hadir, ya. Dan kirim salam kepada Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dapat lembaran apa yang dibawa, ya. Oke, itu adalah gambaran dari kira-kira apa yang dibawa. Tapi itu adalah posisi normal untuk yang 9 hari, ya. Nah, saya akan cerita dulu, ya. Ini cerita dulu. Sampai saat ini, kalaupun umroh dibuka itu adalah ada prokes khusus yang diterapkan oleh Arab Saudi. Apa saja aturan yang ada sekarang? Yang pertama, karena kita harus mengikuti prokes, jadi satu rombongan itu hanya maksimal 25. Satu rombongan. Karena bisnya juga satu saf hanya satu, tidak boleh berdekatan, ya. Pesawatnya pun sama, itu hanya 70% dari kuota yang ada. Yang kedua, ada karantina yang diberlakukan di Madinah. Jadi ketika datang, nanti ada karantina 3 hari di Madinah, ya, sebelum melakukan acara ibadah. Nah, kira-kira 3 hari ngapain? Kita ada di hotel, di kamar, tidak boleh keluar. Bahkan untuk makan pun itu dikirim ke kamar. Setelah 3 hari akan dilakukan swab PCR lagi. Kalau negatif berarti kita sudah boleh melakukan aktivitas ibadah baik di Madinah ataupun di Mekah. Kalau positif berarti harus mengikuti karantina lagi. Karantinanya dilanjut sampai dinyatakan negatif. Terus resikonya bagaimana? Ya kalau positif terus berarti kan tetap nggak bisa beribadah, ya. Kalau kira-kira sampai umroh, ya umroh tetap akan diberikan, tetapi nanti akan tertinggal dari rombongan. Paham ya? Jadi ini saya jelaskan resiko-resiko, ya, biar paham dan kita sama-sama menjaga kondisi kita, ya. Apakah diterapkan? Tidak. Nanti kita akan ada petugas yang memang ada di sana, ya. Tetap nanti akan dibantu. Termasuk ketika sudah waktunya pulang negatif, itu pun harus ditinggal dari rombongan. Tinggal di sana, pulangnya tetap nanti ada yang membantu, yang memandu, ya. Selanjutnya jadi berapa hari gitu ya? Karena ada karantina. Kalau karantina 3 hari kita tetap menggunakan 9 hari, habis waktunya. Tinggal 4 hari, ya kan? Makanya jadi 12 hari. Ya. Pembagiannya adalah 3 hari karantina kalau normal, terus 3 hari Madinah, 4 hari di Mekah. Ya, yang 2 hari perjalanan. Karena perjalanan itu hampir 9 jam di pesawat, belum harus di bandaranya nunggu check-in dan lain-lain. Selanjutnya untuk umroh, biasanya biro memberikan 2 kali umroh, betul? Tetapi aturan Arab adalah hanya sekali. Selebihnya ada ibadah biasa. Nanti setelah kepulangan kita pun harus karantina di Indonesia. Itu yang kemarin ya, tapi aturan itu selalu berubah. Setiap bulan sekali itu direview.
Tetapi yang kemarin adalah setelah kepulangan kita dikarantina 5 hari di Wisma Atlet. Kalau mau di hotel bisa, tapi kalau di hotel berarti bayar sendiri. Nah, selanjutnya adalah masalah waktu. Kapan sih kita mau berangkat, betul ya? Mesti bertanya-tanya, benar? Nah, saya akan menjawab dengan jujur bahwa saya pun belum bisa memastikan kapan berangkat, karena yang punya aturan adalah Arab Saudi. Indonesia itu siap, kita aja udah siap sekali ya. Kita udah paspor sudah, suntik sudah, ibaratnya mau dibuka kapanpun insya Allah kita siap, betul nggak? Nah, masalahnya adalah yang punya kebijakan adalah Arab Saudi. Jadi kita tetap setia menunggu keputusan Arab Saudi. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga Syawal ada penerbangan. Karena tanggal 17 Mei sebenarnya Arab membuka penerbangan internasional 100%. Itu dari bandara ya, dari bandara. Tetapi dari aturan untuk yang umrohnya tetap kita akan menunggu. Ya, jadi saya katakan saya belum bisa memastikan untuk kita pergi tanggal dan bulannya. Dipahami Bapak dan Ibu? Dipahami, oke. Baik. Sekarang mungkin yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu saya tahu. Kira-kira Mbak Eros dengan aturan yang ada itu biayanya jadi berapa? Betul nggak? Iya. saya sangat memahami, ya. Oke. Dulu mungkin pada saat pertama ketemu Bapak dan Ibu belum ada corona, betul? Saya katakan, Ibu, Bapak ini sekitar 27 itu sudah all in, benar? Tetapi adanya kondisi corona seperti ini menyebabkan semua komponen berubah. Dari yang 9 hari jadi 12 hari. Dari yang sekamar berempat sekarang harus berdua. Jadi semuanya berubah, ya. Dan ini ada swab yang harus dilalui dan itu adalah juga biaya yang harus kita tanggung. 3 kali swab. Yang pertama adalah di Jakarta. Pada saat kita akan berangkat, nanti kita akan nginep di hotel di Jakarta dan kita akan melakukan swab PCR pertama. Ya. Kalau lolos berangkat semua. Kalau nggak lolos berarti nggak ada yang nggak berangkat, gitu ya. Terus nanti 3 hari setelah karantina di Madinah pun kita akan melakukan swab dan itu adalah tanggungan kita juga. Dan terakhir sebelum pulang kita akan lakukan swab, itu pun tanggungan kita. Itu adalah komponen-komponen yang masuk ke dalam biaya. Adapun berapa biayanya, saat ini pun saya belum bisa memastikan pastinya karena terkait dengan kebijakan nanti di hotelnya belum merilis harga sebelum Arab nanti membuka. Insya Allah Allah mampukan, karena kita sudah niat, Allah yang memanggil kita, insya Allah berapapun kita dimampukan. Nah, kita berdoa semoga ya kondisinya segera pulih, segera membaik. Buat gambaran yang sudah berapa Mbak Eros, gitu ya? Yang ini ya. Buat gambaran dan Bapak dan Ibu, untuk biaya yang saat ini berlaku itu kurang lebih minimal adalah 34 juta all in saat ini dengan aturan yang tadi. Kalaupun misalnya sebelum Lebaran kita berangkat, ya. Adapun misalnya minta mundur, coba nunggu nanti biar biaya ini. Walau alam
kita tidak pernah tahu Allah memberikan cobaan pada kita itu sampai kapan. Artinya habis lebaran haji pun kita tidak tahu biayanya nanti berapa. Ya, artinya saya belum bisa memastikan ya totalannya itu berapa karena memang terkait banyak hal aturannya. Syukur-syukur karena kita sudah melewati vaksin semuanya. Misalnya ya, Arab ternyata melonggarkan dengan mungkin tidak dilakukan karantina, berarti kan berkurang hari, gitu kan? Nah itu, kita hanya bisa berdoa saja. Sejatinya Allah yang memanggil kita, Bunda, betul? Dan Allah yang memampukan kita. Insya Allah kita yakin saja, berapapun Insya Allah Allah mampukan. Itu saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu selalu berdoa, ya, selalu bersyukur. Minimal satu langkah sudah lebih maju karena sudah daftar, ya, dan sudah melewati tahap-tahap pasporan, suntik, ya. Insya Allah ini adalah manasik. Mungkin kalau Bapak dan Ibu punya teman, punya sahabat yang juga sudah daftar, mungkin malah belum melakukan beberapa langkah, ya. Mungkin ada yang sudah pasporan atau ada yang belum, atau bahkan belum diberikan keterangan apapun gitu terkait dengan umrohnya. Jadi saya bilang Bismillah, semoga yang ada di ruang ini semuanya dimampukan, semuanya diberi sehat dan dimudahkan semua urusan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, masalah ini dulu sudah clear? Apa ada yang mau ditanya? Setelah pulang umroh, pokoknya sekarang saya niat ibadah umroh. Pulang umroh, insya Allah saya akan daftar haji. Tapi saya nggak punya uang. Oke, ada solusi. Namanya dana talangan haji. Saya ada solusi dana talangan haji, haji plus ataupun haji reguler. Dana talangan haji ini berarti ditalangin dulu untuk daftar biar dapat porsi, nanti istilahnya nyicil per bulan, ya. Ini adalah ikhtiar. Nanti kalau memang ada yang pengen bertanya lebih, bisa bertanya setelah ini, ya. Yang haji plus pun kita ada, cukup 1.500.000, ya, untuk di awal. Nanti sudah dapat porsi, nanti selebihnya nyicil 650 selama 5 tahun. Itu untuk yang reguler, yang dapat porsi haji reguler. Kalau yang haji plus yang nunggu 5-7 tahun itu administrasinya 1.100.000. Terus nanti kalau porsi haji yang reguler itu kan 5.000 US dollar, nanti akan dibiayai 4.000 US dollarnya, yang 1.000 US nanti dibayar sendiri dulu. Selanjutnya nanti nyicil. Nah, itu solusi yang haji plus. Sambil menunggu 5-7 tahun. Karena haji plus itu agak lama. Ya. Bukan sekarang daftar besok berangkat, itu namanya haji furoda, beda lagi. Haji furoda itu haji panggilan, visanya visa kerajaan. Ya. Visa kerajaan, dan itu biayanya saat ini nih karena corona jadi 2.000 sampai 2.200 dolar atau berapa, sekitar 300 jutaan lebih lah gitu ya, satu rumah deh, benar nggak? Nah itu nanti ya, barangkali ada anaknya, cucunya atau saudaranya yang kepengen solusi untuk dana talangan haji, bisa nanti menghubungi kami. Ya, oke lanjut. Untuk bawaan, oke ya Pak, menjawab soal bawaan. Ini adalah acuan, tidak jadi paten. Oh harus ini, dicetak semua harus ada. Tidak harus. Bawaan ini acuan, kira-kira saya untuk 9 hari, 10 hari saya akan bawa apa, gitu kan?
Tetapi prakteknya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu kira-kira saya nggak akan nyuci, tapi saya biasanya setiap hari ganti. Berarti harus menyiapkan baju sejumlah hari di sana. Tapi kalau ada ibu-ibu yang lah orang keringetan dikit, misalnya ya, mau bayar baju 10 aja atau 6 saja, ya nggak apa-apa, berarti 2 hari sekali gantinya, gitu ya. Itu hanya acuan, ya. Kalau di sana sih sebenarnya banyak bakul, tapi kalau sekarang memang kita tidak begitu kalau dulu ibarat kita mau subuhan dia pepet, ayo 100.000 masih. Jangan dikira orang sana nggak bisa bahasa Indonesia, ya bisa ya. Tapi sekarang nggak bisa, nggak ada bakul-bakul di pinggiran jalan gitu, nggak ada. Makanya persiapan ini adalah untuk 10 hari. Jadi kalau 12 hari nanti bisa ditambah. Berarti kira-kira saya mau pakai baju ini. Oh, baju hitam tetap mungkin, tapi kerudungnya yang saya banyakin biar nggak kelihatan orang gue baik misalnya, boleh. Ya. Jadi termasuk yang untuk bapak ya, itu pun bisa disesuaikan kebutuhan ya Pak ya. Artinya saya 12 hari saya setiap hari mau ganti koko, atau saya mau bawa koko 5 terus kaosnya 4 misalnya, atau hemnya berapa, itu boleh ya. Biar tidak terlalu berat, ibu-ibu jangan baju yang ala Syahrini yang berat, yang satu baju aja 3 kilo, jangan, nggak usah. Kita di sana nggak akan konser baju, jadi bawanya yang tipis saja biar banyak, yang tipis. Tapi saya ingatkan ibu-ibu kadang ya menganggap baju tipis terus pakainya pakai legging itu cukup, padahal itu belahannya tetap kelihatan. Kalau saya sarankan bahwa daleman panjang, kaos dalam tapi yang panjang, saya juga pakai. Kalau pakai gamis saya biasanya pakai itu. Saya udah pengalaman. Coba ibu lihat sendiri atau teman sendiri yang baju agak tipis, walaupun dia sudah pakai legging di dalamnya, pasti belahannya akan terlihat. Kakinya akan kelihatan lah, bentuk-bentuk lekuknya. Nah itu. Jadi saran saya adalah belilah pakaian dalam tapi yang panjang lajur. Saya pakainya itu. Biar apa? Walaupun baju kita tipis, kita tidak akan terlihat. Walaupun tetap nanti pakai legging nggak apa-apa, tapi tetap didobelin aja. Terus juga biar keringatnya nggak langsung nempel di badan kita. Jadi aman. Kaos dalam nanti dicuci tidak ada pengering ya, tidak ada matahari karena kita di kamar. Tetapi bisa kering karena apa? Karena AC. Jadi baju yang tipis-tipis kalau kita cuci di hotel ya, kita gantung, kita bawa gantungan aja, insya Allah bisa kering kalau itu tipis dengan bantuan AC ya di kamar mandi. Tapi ya tadi usahakan setiap ibu-ibu bawa daleman yang panjang ya. Kalau misalnya kita niatan sedekah, itu dari hotel kita udah siapin di saku, saya mau ngasih berapa ya ke siapa. Kenapa? Karena kalau jenengan keluarin dompet, sini gayanya. Mana dompet? Ini dompet, ini kumpul. Ini ketika ada yang satu orang mendekat, pasti nanti akan semuanya kumpul. Dan itu harus dikasih semuanya, karena jenengan yang mengundang itu. Jadi kalau cuma bawa dua orang, jangan terus dapat tempat dompet, jangan, nggak usah dikasih dompet. Udah langsung aja kira-kira itu orang, udah langsung set. Bila perlu tidak ada yang tahu. Karena kalau udah berkumpul berkerumun, kok ada yang dapat ada yang tidak, marah yang nggak dapat. Kita dikejar-kejar, sampai lari pun dikejar-kejar, kayak kita dikejar kayak penjahat gitu. Padahal kita niatnya memang mau ngasih sedekah. Kenapa? Karena dianggap tidak adil, dia udah dapet aku belum dapet itu. Jadi triknya kalau memang bapak dan ibu mau ngasih
sodako dari kita hotel sudah disiapkan ya. Mungkin di tas kecil kita yang merah yang saya bagikan sudah di pepetan itu udah disiapin, ketika ketemu tukang sapu atau apa yang di jalan kasih. Tapi kalau dia berkerumun kira-kira kita nggak cukup, jangan dikasih. Kecuali kalau uang kita banyak bolehlah dikasih, tapi semuanya dikasih ya. Itu untuk persiapan di sana. Nah, kembali lagi ke perlengkapan yang tadi ya, termasuk mungkin daleman ya, baju daleman itu yang tahu, yang paham adalah ibu-ibu sendiri ya. Intinya adalah bisa nyuci, tapi paling keringnya 2 hari sekali ya. Mungkin daleman mau dicuci lah gitu kan, bawa hanger ya, nggak 2 atau 3 nggak apa-apa, bawa hanger dari rumah karena di sana nggak ada hanger tuh. Terus untuk masker ya, karena kondisi seperti ini udah wajib, bukan di luar negeri aja, di Indonesia aja kita keluar rumah udah kayak wajib kan. Nah itu pun harus dipersiapkan. Terus ini kan di sini celana panjang non jeans 2. Nah ini kembali, ini hanya acuan ya Bapak. Bisa lebih ya, atau mau perbanyak sarung lah gitu, nggak masalah ya. Jadi tidak harus seperti yang ada di sini, termasuk yang di tas kecil. Tas kecil Al-Quran ya, karena niat kita memang mau ibadah, nggak apa-apa bawa Al-Quran ya. Walaupun di masjid itu ada Al-Quran banyak sekali, tetapi kalau mau continue, oh tadi halaman sekian, mau katam ibaratnya, mau nyelesain, nggak apa-apa, berarti bawa Al-Quran aja sendiri. Misalnya tasbih, terserah mau tasbih seperti apa. Kalau saya lebih suka yang pencetan, karena jadi nggak lupa nih tadi udah berapa ya misalnya. Kalau tangan mungkin lupa, walaupun banyak yang ambil pengen pakai tangan, tapi apa kalau sampai ribuan ini tangannya mampu gitu kan. Terus kalau mau tasbih yang ini apa, yang tasbih yang panjang itu pun boleh, tapi juga sama. Kalau kita targetnya mau ribuan, mau sholawatan, mau apa banyak, ya kalau pakai yang pencetan itu akan jadi terukur. Oh tadi udah 100, oh tadi udah 200 misalnya. Jadi itu tidak diwajibkan, tapi senyamannya ya, senyamannya. Itu pedoman umroh nanti akan diberikan kita ya, baju seragam batik. Nah, yang sudah dapat batik angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan, yang belum dapat angkat tangan. Oke, baik. Ini akan segera didistribusikan ya, koper beserta isinya. Nah, nanti kalau yang ibu-ibu saya sarankan bikin jangan dibikin gamis. Kalau gamis sekali pakai sudah kotor, keringetan, nggak bisa dipakai lagi. Tapi dibuat bolero, apa? Rompi panjang, ya. Biar apa? Biar kalau dia mau dipakai berkali-kali nggak langsung kena keringet. Mau misalnya dalamnya gamis hitam, mau gamis apapun masih bisa. Kenapa? Karena akan sering dipakai sebagai tanda. Misalnya jalan-jalan, nyok hilang. Ya, walaupun jangan pernah berpikir saya akan hilang, nanti hilang beneran ya. Itu suami saya aja pernah hilang loh dia. Pokoknya di sana tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, ya. Artinya lah nyong kebutan, pasti nyong butul ya. Itu udah sombong, nggak bisa malah lupa, dikasih lupa jalan, gitu kan? Belum tentu, yang sepuh bisa aja yang lebih pintar di sana. Pokoknya intinya di sana tidak boleh sombong, tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang baik, gitu, ya. Walaupun niatnya enggak itu, tapi tetap kadang Allah tunai kalau di sana. Tunai benar ya. Terus jangan aruh-aruh misalnya, atau lah yang orang bawa duit, kalau orang kecopetan bisa kecopetan beneran. Dan itu ada loh beberapa kali zaman kita ke masjid, mungkin uangnya dibawa semuanya, ternyata sedompet-dompetnya hilang. Ya,
Kita kan mau ibadah, bukan mau belanja di masjid ya. Jadi kalau mau bawa uang seperlunya aja gitu. Jangan khawatir uang mau kita hilang modal. Insya Allah sih enggak ya. Ya disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi nggak usah dibawa semuanya ke hotel karena niat kita kan mau ibadah. Bawa aja yang buat sodako gitu kan. Selebihnya nggak usah dibawa-bawa. Itu sering dan nanti akan sedih sendiri gitu loh, uangnya habis, nggak bisa beli jajan, nanti sedih sendiri, jadi nggak konsen ibadahnya, jadi nanti akan berpengaruh pada nilai ibadahnya. Kenapa? Akan kepikiran terus, ya enggak? Apalagi yang kesepuan, aja 5 juta mulai hilang, misalnya ya, gitu. Nyongnya ada juara bisa toko jajan tuh nih, nah itu. Akhirnya jadi apa? Karena kepikiran itu terus, akhirnya ibadahnya nggak konsen. Merasa sedih, mungut dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya semuanya ujian. Ujian kita pada saat kita ibadah, ya. Itu. Terus untuk HP diusahakan karena mungkin untuk komunikasi HP juga pegang. Tapi kalau sepuh terpaksa enggak, ya lebih mendekat atau merapat pada yang punya, ya. Itu. Terus nanti di sana pada saat ibadah pun insya Allah kita pada saat umroh nanti dikasih alat pendengar. Jadi bapak dan ibu nggak usah banget pusing-pusing janji apa-apa gitu ngane dawa-dawa pisan gitu ya. Nggak usah khawatir ya, nanti akan dibimbing. Pembimbingnya nanti ngomong, nanti kita mengikutin ya. Jadi udah pada dapat buku doa belum? Memang sengaja. Kenapa? Takut pada hilang. Nanti segera aja dikasih buat belajar di rumah. Nggak apa-apa ya? Nanti biar ya paling tidak nggak dihafalin tapi tahulah. Oh ini doanya. Oh ini makna doanya. Ya yang lebih penting ada maknanya. Tahu doanya tapi nggak ngerti maknanya. Kan lebih ini. Ya nggak? Kalau tahu maknanya, oh ini saya doanya minta ampunan, berarti seperti ini. Nanti kan ada artinya di situ. Lebih baik kita tahu makna dari doa itu, ya, itu. Jadi tidak harus hafal. Atau kita punya doa khusus, boleh. Atau kita mau tasbih saja, boleh. Kayak di situ tidak ada aturan yang baku. Nih harus doa ini. Banyak madzhab, ya. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Ya, artinya sesuai keyakinan kita. Ya, saya pun kadang karena doa panjang, kalau sendiri lagi tawaf pun tasbih aja nggak kepalan gitu ya, sambil kita doa-doa. Tapi di buku doanya nanti lengkap kok, ada tuntunannya. Ya, oke. Terus ini ya di sini. Ini yang aneh-aneh aja saya ini ya, kayak makanan, biskuit, minuman sedikit. Nah, ini apa maksudnya Mbak Eros gitu ya? Apa kita nanti nggak dapat makanan? Dapat Bu, gitu ya. Nggak usah khawatir. Makan 3 kali sehari tetap dapat. Tapi yang namanya jajanan itu sendiri-sendiri. Ya artinya ada yang suka ngemil atau memang karena seringnya makan makanan kecil, biskuit, ya itu yang maksudnya adalah yang bawa sendiri itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Aqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Para bapak, para ibu calon jemaah umroh nggih. Apa jemaah haji? Insyaallah. Nah, itu doa ya. Bapak sekalian, yang pertama kami sampaikan perkenalan dulu nggih Pak nggih. Santai mawon pakai tanya jawab. Nama saya Azhar Rahman. Rumahnya Sukaraja Tengah. Ulangi nggih, Azhar Rahman. Sukaraja Tengah, RT 2
RW 3. Nomor teleponipun 081 3291 937 34. Kalau aktivitas saya harian ada di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Wardah Muslimat Kabupaten Banyumas Purwokerto. Itu yang sering saya ikuti. Kemudian satu sisi kalau akan ada yang mau berangkat umroh dari beliau yang dihimpun oleh Ibu Eros, nah, saya sering dilibatkan di sini untuk membantu terhadap pelaksanaan ibadah umroh yang secara teori di tanah air. Mudah-mudahan suatu ketika kita berangkat membimbing ibadah umroh di tanah suci sebagaimana yang pernah dulu kami lakukan dulu dia bersama Bu Eros itu beberapa tahun yang silam. Mudah-mudahan demikian. Bapak sekalian, sambil kita panjenengan semuanya itu berdoa ikhtiar, juga kita semuanya persiapkan, karena ibadah umroh maupun juga ibadah haji adalah merupakan ibadah fisik, ya, ibadah fisik, sehingga fisik sangat diutamakan. Sehingga di sana amal ibadah itu jelas harus menggunakan fisik, walaupun doanya itu tidak hafal, tapi pelaksanaan ibadah sah. Namun panjenengan bisa hafal 100% doa-doanya tapi tidak dilaksanakan secara fisik, maka menyebabkan tidak sah. Contohnya panjenengan melaksanakan ibadah umroh, ya. Kemudian begitu panjenengan sudah meniatkan umrohnya, apakah niat dari Hilamlam atau niat dari Abiar Ali atau Bir Ali, atau meniatkan dari Tanim atau dari tanah yang lain, tanah suci untuk pengambilan mikot. Namun begitu sampai Masjidil Haram, blek panjenengan terus keram kaki atau keram perut panjenengan duduk, sudah nggak bisa melaksanakan apa-apa. Doanya apa? Tapi panjenengan putaran ke satu, Bismillah Akbar, berdoa. Tapi hanya duduk aja nggak sah. Nah itu. Nah sehingga di sini panjenengan akan melaksanakan ibadah umroh adalah dimohon supaya bisa mempersiapkan zahiran wa batinan. Zahirnya panjenengan adalah melalui sering jalan kaki. Paling tidak panjenengannya latihan yang berjalan misalkan di gor, ya minimalnya dah 3 kali putaran lah putar gor. Sudah pernah Ibu Pak? Belum pernah. Nah, nanti dilatih. Sebabnya apa? Sekali panjenengan mutar misalkan di trotoar, ya, itu sekali mutar itu kalau dalam lokasi Ka'bahnya itu sendiri sih memang sempit, hanya 10 kali 11 meter. Nah, kan kecil, mutar 10 kali 11 mutar ke sini. Jadi kalau pemutar gitu ya kurang lebih sekitar ya nggak sampai 7 menit sudah selesai. Tapi pendengar orang mungkin ada di situ, pasti berada di luar yang terjauh, karena di situ dijaga. Di samping sekarang perluasannya, kalau masih situasi yang COVID sekarang ini itu sudah diluaskan untuk supaya jamaah tidak mungkin akan bisa berdesakan lagi berada di samping Ka'bah. Apalagi panjenengan sampai akan mencium di Hajarul Aswad, atau panjenengan akan menyentuh di Ka'bah sekarang, hanya mimpi loh, dari kejauhan saja. Ya, karena selama COVID ini sangat ikhtiarnya alhamdulillah sangat luar biasa sekali dalam menjaga dan mengikhtiarkan semua jamaah agar sampai timbul satu kerumunan yang mendesak dan juga jangan sampai terkena adanya suatu penularan suatu wabah. Pada intinya sekarang ini di Saudi itu akan membatasi sedemikian besar karena itulah jumlah jamaah yang terkena wabah corona dari berbagai negara itu adalah cukup banyak. Kemarin saya bisa mencapai, yang umroh saya bisa mencapai 200 berapa? Bukan 200, ya sekitar antara 2.300 orang, ya. Sehingga mereka tuh takut juga tidak tertolong, takut juga nanti akan menimbulkan penularan sisi yang lain. Kemudian belum nanti bertambahnya terus jamaah haji yang bertubi-tubi kedatangannya, sebab apabila dipenuhi segalanya, itu kapasitas untuk putar sekarang ini di Masjidil Haram orang tua per
jam utara itu di situ kurang lebih mampu sekitar 300.000 jamaah per jam utara. Nah, padahal 24 jam udah jumlahnya udah banyak banget ya. Nah, jadi panjenengan satu kondisi fisik harus panjenengan persiapkan. Kemudian kondisi termasuk ilmu ya, panjenengan bisa nanti ada pembinaan dari sini dari pihak Ibu Eros, maupun juga suatu ketika nanti bahwa panjenengan bingung, itu nomor telepon Bijiran Al-Falah, tanyakan dengan saya, WA ataupun juga telepon, insya Allah saya akan layani apa maksudnya Anda bisa kita bantu. Baik yang ada di sini maupun juga panjenengan sudah sampai ke Saudi misalkan, mau tahu kebingungan itu balik ini bagaimana misalkan, soalnya ya bukan tidak mungkin. Seringkali kita menghadapi jamaah kadang-kadang bermacam-macam, bervariasi. Harusnya misalkan melaksanakan sa'i adalah dari sofa menuju marwah, dia mulai dari marwah menuju sofa, kan kebalik ya, sofa marwah. Nah, saya berakhirnya kok di sofa aja pada di marwah, gitu gimana? Ya udah teruskan saja, nanti pokoknya mulai dari sofa menuju marwah, kemudian dihitung 1, marwah ke sofa dihitung 1, balik lagi. Kalau dengan berakhir dari sofa, tambah 1 lagi menuju marwah, jadi berakhirnya di marwah. Kemudian pada saat saya tawaf itu habis gimana, gak bisa nafas, saya batal gimana, saya selesai apa gimana? Ya kadang-kadang bisa seperti itu ya. Nanti bingung, tanyakan saya. Insya Allah akan saya dengan senang hati untuk menunaikannya kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, materi umroh nanti mungkin ini secara global secara global gitu ya. Nanti mungkin secara detail pada saat panjenengan sudah mulai akan persiapan akan berangkat, kemudian akan praktek, nah, itu akan kita rincikan satu persatu, kemudian kita praktekkan satu persatu agar panjenengan menjadi suatu kefahaman, agar menjadi bekal sampai ke sana, di samping dari buku yang kita sediakan nanti dari Bu Eros sudah siapkan untuk itu. Ya. Jadi di samping itu bukan hanya dilepaskan dengan buku saja, ada pendamping panjenengan mutawif panjenengan yang akan membimbing baik umrohnya pelaksanaan di Masjidil Haram maupun juga pelaksanaan umroh yang di programnya dari perusahaan maupun juga sampai ke Madinah pada saatnya nanti juga akan ada pembimbingan yang didamping panjenengan. Dan orang Indonesia ya, kalau orang Indonesia kemudian yang damping orang Belanda nanti malah repot ya. Di samping pembahasan dan sisi yang lain akan mungkin punya satu pengaruh yang berbeda. Bapak sekalian yang kami hormati, untuk yang ibadah sudah semuanya ya Bu ya. Ibadah sudah tadi udah sholat semuanya, betul. Sudah, oke. Nah, usahakan sekarang latihan untuk sholat 5 waktunya, di awal waktu usahakan panjenengan dapat istiqomah, itu sebagai saran latihan. Kalau nggak salah panjenengan ini programnya kira-kira ancar-ancar di bulan September, Oktober, atau Agustus, atau Juli, informannya kayak apa? Belum ada? Oke, memang sekarang ini masih ditutup sampai tanggal 17 Mei besok. Saudi baru akan membuka, jadi habis dari raya setelah 3-4 hari dari hari raya, kemudian penerbangan internasional Saudi sudah dibuka baik di Madinah maupun ada di Mekah, internasional keseluruhan, jadi termasuk Indonesia yang tercekal artinya di antara 20 negara, insya Allah juga sudah termasuk dibuka. Mestinya mulai Syawal itu akan ditutup untuk jamaah umroh, sebab dikhawatirkan nanti jamaah umroh tidak terkendali, mereka akan menjarak pada musim haji. Ya, dikhawatirkan tidak terkontrol seperti itu. Ya. Kalau dulu di sana ada istilah yang namanya orang Indonesia yang buat istilah oleh orang diistilahkan itu istilah haji sandal jepit. Istilah haji sandal jepit, berangkat waktu umroh tapi pulang badal haji. Nah, selama mereka mulai awal Syawal hingga sampai ke musim haji, di samping pemerintah mengadakan suatu screening pembersihan secara keseluruhan untuk persiapan menyelesaikan haji, juga jamaah-jamaah haji di awal Dzulqa'dah sudah mulai pada berdatangan, itu mereka itu mengadakan sweeping pembersihan, barangkali ada orang-orang yang mestinya tidak berada di situ kok masih ada di situ, mereka akan ditinggal. Itu seperti itu. Sehingga mereka yang dimaksudkan istilah haji sandal jepit tadi
ada satu biro yang mengantarkan ke sana dengan umroh mungkin di pertengahan Ramadan atau mendekati akhir Ramadan, atau istilahnya umroh Lailatul Qadar, itu tanggal 27 diyakini di sana. Berangkat ke sana, begitu Syawal, masukkan satu hotel, tidak boleh keluar. Dikeluarkan itu setelah haji mulai dapat masuk lah, mereka boleh dikeluarkan. Bisa hariannya menuju ke Masjidil Haram. Itu seperti itu. Sebab tidak ada pengawasan, tidak ada sweeping, dan tidak ada suatu pengontrolan terhadap masing-masing jamaah dari adanya administrasi mengenai visa, mengenai jamaah. Ya, jadi anggap semuanya hanya sudah tinggal jamaah haji. Nah, ternyata kemarin terjadi banyak seperti itu, maka diadakan suatu pensweepingan seperti itu. Nah, sehingga keadaannya divakumkan untuk dipersiapkan pembersihan, persiapan petugas, kemudian termasuk masjid, ya, dibersihkan, mau karpet-karpet digulungi semuanya. Nah, kemudian dulu masih sekitar 360.000 meter persegi, lah sekarang sudah jumlahnya 1 juta meter persegi, Ibu-Bapak sekalian, di Masjidil Haram. Kalau di Madinah masih 360.000, nanti akan diluaskan perluasannya menjadi tempat untuk ibadah akan sama dengan Masjidil Haram nantinya. Nah, itu menurut programnya, apalagi sana sudah merencanakan, negara Arab sudah menempatkan diri sebagai negara yang siap wisata. Nah, wisata jadi nanti tinggal dibagi, ada wisata rohani, ada wisata non rohani. Jadi termasuk juga ada bangunan yang sekarang ini menjadi bangunan yang tertinggi di dunia, yaitu Al Buruj di Abu Dhabi, ya. Nanti di Jeddah akan diciptakan bangunan yang tertinggi dunia, kurang lebih sekitar 1 km atau 1000 meter. Nanti akan bisa melihat seantero Mekah, akan terlihat semuanya dari situ. Itu akan diberlakukan dan akan disajikan untuk semua orang yang berkunjung ke sana bila menghendaki untuk naik ke sana. Sekarang pun panjenengan naik di atas hotel yang berlantai sampai 56 di Palace Hotel atau di Grand Zamzam Hotel. Di sana ada museumnya yang panjenengan melihat antara sekota Mekah itu bisa akan terlihat semuanya di situ, dan ada museum kota Mekah itu ada di situ. Namun untuk konsumsi Indonesia itu agak sedikit keberatan. Apa keberatannya? Karena biayanya masuk itu agak mahal, kurang lebih sekitar 150 dan 300 real. 300 real panjenengan akan mengukur 300 kali 4.000, berarti berapa? Ya segitulah. Nah, jadi kalau saya bilang pertama pada jamaah, panjenengan tidak usah khawatir, panjenengan sudah disangoni dari pemerintah. Kalau dalam ibadah haji itu ada 1.500 real. Lah di sini makanan semuanya itu murah sekali. Enggak ada yang bilangan ribuan makan di sini. Kalau di Indonesia sekali makan bisa 50.000, bisa 25.000, bisa sampai mungkin yang termurah adalah misalkan di kaki lima bisa makan 10.000 atau 8.000, tapi di sini nggak ada yang ribuan, bukan hanya bilangan puluhan, hanya 50 real, hanya 20 real, kan murah ya. Mas di sana tempat kita ada ratusan ribu, di sana hanya kurang lebih sekitar angka 200 real. Kan uang 500 real masih jujur, padahal panjenengan tidak ketahui bahwa 200 kali 4.000 sudah berapa? Jadi 800, dia makan kayak gitu, ya makan murah sih Pak. Nah, panjenengan akan saksikan. Insya Allah mudah-mudahan masih ada karena untuk sebagai sentra makanan. Nah, di Grand Zamzam Hotel di sana itu ada pusat makanan. Panjenengan pilih makan dari dunia di situ ada, termasuk masakan Indonesia. Panjenengan sekali makan masuk adalah hanya tahun kemarin dipungut adalah 50 real. Tidak usah panjenengan mikir kayak 50 real. Kalau di Indonesia, wah nanti panjenengan nggak apa-apa. Mereka mau berhitungan 50 kali 4.000, wah sekali makan 200.000. Nah kemudian kampung bisa mentraktir. Juga orang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bisa. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah melaksanakan ibadah umroh, yaitu yang lebih panjenengan tekankan di sini adalah kosduniyah, ya. Keniatan panjenengan untuk melaksanakan ibadah umroh betul-betul dirasakan, dia diniati dari rumah. Panjenengan niatnya adalah libtighai mardhatillah, ya. Dengan keniatan tulus untuk mengharapkan
Kalau pahala itu sudah merupakan suatu hal yang merupakan suatu kewajiban Allah Ta'ala pada kita, tapi kita adalah lebih mengacu pada kenyataan kita adalah karena Allah untuk mensyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada penjenengan semuanya. Sebab banyak pula di antara kalau hanya berdasarkan materi, orang yang banyak materi berlebihan tapi tidak pernah berpikir masalah umroh, tidak berpikir masalah haji, banyak sekali. Kemudian ada juga yang sudah bisa berusaha berpikir untuk umroh, untuk haji, tidak sampai di sana, ya kan? Nah, sehingga meniatkan mulai kapan? Mulai dari sekarang. Panjenengan sudah meniatkan diri akan melaksanakan ibadah umroh, dan tuluskan niat, kuatkan niat dalam sanubari panjenengan akan menuju panggilan Allah melalui umroh ini dulu pada haji, ya. Mulai niatnya dengan cara panjenengan ya mulai dari wujud perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik dibandingkan hari yang lalu dari waktu-waktu yang silam. Kemudian kalau kemarin saya tidak pernah jamaah, coba sekarang, dan kondisi pandemi sekarang sudah mulai mereda, ya, sudah mulai mereda, namun tidak berarti bebas sama sekali, tidak. Mulai sekarang hal yang menyiapkan, ya, satu, menunjukkan diri kenyataan untuk tetap mensyukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, mohon diberikan kesehatan, kesentosaan fisik sejak sekarang ini hingga sampai panjenengan melaksanakan ibadah umroh. Ketiganya, mohon bekal, semoga Allah Ta'ala mencukupkan, syukur akan melebihkan dari biaya yang direncanakan. Panjenengan bisa menghitungkan berapa biayanya, asal saya mampu, Allah Ta'ala akan memenuhi. Dan akhir dari perjalanan kita insya Allah akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Berbagai macam cara yang Allah Ta'ala mengembalikan kepada apa yang sudah kita berikan sebagai wujud kesetiaan kita di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah termasuk juga labbaik Allahumma labbaik akan kita tuturkan sebagai mengawali keniatan panjenengan semua. Moga kami demikian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lab satkah ya, lab bukan labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka la syarika lak. la syarika lak. Salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu ya boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ya boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah Wa na'udzu bika wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Merupakan tahun yang lalu sudah berangkat, sekarang ditundangkan menjadi 2020 sudah 21 juga
tidak tahu masih akan berangkat atau tidak, nanti menunggu keputusan dari Saudi. Dari katakan semuanya kecerdasan atau ini alhamdulillah wa syukurlah saya dipanggil untuk penyegaran kembali pada panjenengan. Mudah-mudahan saya akan lebih memenuhi terhadap awalan-awalan yang harus menjadikan bekal pada pelaksanaan ibadah umrah. Nah, itu yang namanya talbiyah panjenengan kerso supaya hafal semuanya. Ya. Hafal semua, sebab itu wiridanya panjenengan. Wiridanya panjenengan saat panjenengan itu adalah begitu meniatkan, ya. Meniatkan umrohnya, labbaik Allahumma umrah, cukup bisa. Coba yuk kita tutupkan. Masih kartu ingat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nawaitul umrata wa akhramtu biha billahi ta'ala. Itu niatnya panjenengan. Kapan niatnya itu? Bisa dua cara melihat perjalanannya nanti. Kalau memang panjenengan perjalanannya menuju Madinah dulu, maka niat membacakan itu nanti dari mutawifnya panjenengan akan membimbing dari Bir Ali atau Abyar Ali, ya, dari masjid di sana, kemudian untuk panjenengan meniatkan dengan sebelumnya sholat 2 rakaat, kemudian janjinya pada Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Kemudian habis dari situ, kemudian selama di kendaraan hingga sampai ke Mekah, masuk ke hotel hingga sampai menuju ke Masjidil Haram, wiridanya adalah talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tok. Saat diteruskan ya. Allahumma shalli ala Muhammad, bisa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bisa. Terus-terusnya doa Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Seperti terus sampai pelaksanaan panjenengan pas di depan Masjidil Haram, sebab panjenengan sudah akan menghadap ke masuk ke akan masjid. Begitu masuk masjid panjenengan berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udzus salam, dan sebagian dari situ ada. Nanti detailnya pada saat kita akan mulai praktek. Habis itu kemudian sampai berjalan kaki menuju di depan Ka'bah, nah panjenengan berdoa lagi di depan Ka'bah, panjenengan berdoa. Setelah berdoa kemudian terus panjenengan mulai menyusul doa yang ada dalam tuntunan ini. Inilah makanan-makanan panjenengan. Umpamanya di sana panjenengan kok doanya ini enggak hafal, kemudian pembimbing panjenengan agak jauh dari panjenengan, maka panjenengan cukup dengan kalimat 4 yang apabila disampaikannya oleh seorang hamba, Allah sangat senang sekali mendengarnya. Yaitu kalimat apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kalimat tasbih. Nah, dalam hal ini nun sewu panjenengan semuanya, kalimat tasbih bisa semuanya nggih, bisa nggih? Ya. Jadi panjenengan tidak begitu mengharapkan kepada pembimbing karena mungkin panjenengan jauh, ya. Kemudian tidak mungkin terdengar karena saking padatnya dalam lokasi tersebut atau saking riuhnya suara-suara saat lingkungan itu, maka panjenengan cukup dikonsentrasikan diri adalah begitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecup kalau ngelamun beda. Jadi nanti pada saatnya panjenengan katanya, tentunya misalkan panjenengan nanti pakai ini di luar, ya kecup di sini bukan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ini sudah menggambarkan bahwa saya ngecup Hajarul Aswad. Karena tidak sampainya ke sana, Rasulullah sudah mencontohkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya berpaling kayak gini juga boleh, dihadapkan badannya ke Hajar Aswad juga boleh. Mestinya jenengan datang ke sana langsung ke Hajar Aswad, cup kayak gitu.
Jangan kita beranggapan bahwa loh batu kok dulu Sayyidina Umar sudah bilang bahwa hei batu, kamu adalah makhluk yang diciptakan Allah. Tidak ada manfaatnya dan kamu hanya ditempelkan di situ hanya karena Rasulullah yang telah melaksanakan itu. Aku hanya mengikuti sunnahnya, jadi aku akan mengikutinya. Namun hal itu ada suatu, ya katalah mungkin satu sisi magis. Ya, kalau secara orang umum mengatakannya, dulu pernah yang diceritakan oleh saya yaitu dari penuturan seorang pemimpin di Jawa Tengah yaitu gubernur, menyampaikannya waktu itu berupa Mardianto. Ya. Dia menyampaikan bahwa dia punya anak buah, kemudian haji, kemudian pada saat akan mencium Hajar Aswad, dia mengatakan sudah keinginan kuat begitu sampai di lokasi Hajarul Aswad dicium dari Nabiullah Adam hingga sampai umat Muhammad sampai saya. Kayak apa baunya wong kadang dicium oleh ini mesti ada molekul-molekul itu sudah menempel di situ kayak apa bacinya dia mengatakan kayak gitu. Kemudian terus akhirnya dia akan mungkin sudah sampai tinggal pluk saja dia terus mundur. Kayak gitu. Apa yang terjadi akibat hal itu dirasakan atau tidak, tapi dia sendiri ceritakan bahwa saksinya masih hidup kalau memang Anda mau tanya, dia bilang begitu. Nah, terus lancar, nggak ada masalah, haji sampai selesai. Nah begitu pulang, sampai keluar, sampai naik pesawat, sampai di lalu dijemput oleh anak buah, begitu lapor anak buah kayak gitu, gimana kabarnya? Dia bilang anak buah kayak gini, kayak gini. Nah kok kayak gini? Ya kamu jatuh sering. Kenapa kamu saya gini kok kamu begini? Semua tuh orang begitu. Dia mulai kata alasannya bau bacin. Sampai istrinya sampai anaknya pada bingung. Sehingga kadang bingung dan itu kenapa diobati sampai ke dokter kemana saja tetap baunya itu bacinnya enggak ketulungan itu enggak hilang-hilang. Jadi akhirnya suatu ketika dia mengunjungi kepada salah satu ulama, dia mengatakan babnya apa? Babnya gini. Oh, bab kamu gampang. Caranya kamu berangkat lagi ke haji. Berangkat haji atau umroh, kemudian panjenengan mohon ampunan, ya banyak istighfar di sana, kemudian cium Hajar Aswad di depan Hajar Aswad ucapkan mohon maaf kepada Allah, tapi atas kesaruannya saya atau ketidakbaikan seudon saya, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan bisa menerima serta menghilangkan bau yang ada bagi saya. Akhirnya betul. Setelah itu pulang begini. Akhirnya alhamdulillah kok katanya besar mambu kok besar mambu jenderal bu. Nah, apakah hal itu betul atau tidak mau dibuktikan, monggo nih panjenengan mau mencoba ya silakan. Tapi kalau mencoba mencoba kayak gitu kok nyatanya panjenengan orang hasil hilangnya ya ada resiko. Nah sehingga maka dari sini dalam ibadah haji maupun ibadah umroh, nah, dalam peniatan itu innamal a'malu binniyat. Apa yang kamu lakukan adalah sesuai dengan amal niatnya. Nek panjenengan niat umroh adalah hanya untuk mensyukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pulang dari umroh akan menjadikannya zadut takwa. Bertambahnya ketakwanya pada Allah taala. Tapi panjenengan meniatkan umrah ini mengatakan hanya mau tanya bapak pat atau dengan pada umrah kabeh maksudnya orang padanya lebih sugih padanya. Ya udah hanya batasnya itu aja. Tidak akan merubahnya terhadap nilai kebaikan diri panjenengan dan tidak akan menambah suatu ketakwaan. Itu sangat disayangkan. Maka dari awal, jadi kalau nanti di sana ketemu ada hal-hal yang bersifat ya seperti itu agak ada unsur-unsur mistisnya ya apa ngim saja, mau ya ikuti, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah kita tafsirkannya macam-macam. Contoh, panjenengan saat tawaf, kemudian nanti begitu jamaah lain, ya, misalkan dari Turki, dari Pakistan, kemudian dari Afrika, begitu sampai di tempat makam Ibrahim, langsung mendekat, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, begitu, terus dilap, kemudian di belakang muka, kesel ini muka di itu ngomong kayak gitu. Ya, lana akmaluna walakum amalukum. Apa yang mereka silahkan mereka lakukan, yang saya lakukan diri saya lakukan saja. Tidak usah mencemooh di sana. Yes, biarkan mereka. Panjenengan ada, tapi insya Allah sampai panjenengan berangkat nanti untuk di lingkungan
Ka'bah itu insya Allah masih terjaga, masih jaraknya beberapa meter dari lokasi Ka'bah itu masih terkurung insya Allah. Selama mudah-mudahan betul-betul untuk masalah COVID ini adalah sudah hilang, nah, mungkin dibuka sudah tidak adanya pasien yang terjadi seperti itu dan selalu akan dibuka secara umum akan seperti disediakan. Nah, dalam kenyataan itu maka mulai panjenengan ditata mulai dari sekarang. Nah kemudian kata yang kedua adalah keikhlasan, ya panjenengan sekarang mulai latihan. Dan ikhlas sebab bisa terjadi ya, melakukan sesuatu di sana yang dikiranya akan ada suatu hal yang paling tidak membawakan panjenengan, baguskan panjenengan, tapi ternyata kok tidak bisa kita peroleh. Nah itu nanti akan kembali hati istighfar. Contoh, ada orang yang ditolong oleh panjenengan. Setelah ditolong boro-boro terima kasih, bahkan pada dia tetap bisa mari-mari jenengan. Jadi panjenengan harus perlu, oh tolong teman-teman kok malah merasanya itu udah. Ya. Nah, dari kapan haknya? Dari sekarang. Seandainya umpama panjenengan orang umroh, ada orang yang dengan rupanya kurang menaruh hati pada panjenengan umroh, seperti mana orang umroh, umpama soalnya kayak gitu ya. Jenengan dari situ banyak semua dari kita haji lah, sip, haji bisnis plus, umroh, supaya mari ke Singapura misalkan kayak gitu. Yang penjenengan nggak usah apa lana amaluna walakum amalkum. Saya keniatan untuk umroh karena Allah, bukan karena kamu. Yuk. Ya bagi kamu kan almarhum India, almarhum Pakistan, almarhum Singapura, almarhum Hawaii, silakan. Urusan saya adalah semoga saja saya dapat terlaksana dengan baik. Untuk makna ya alhamdulillah, orang doang orang apa tuh nanya lagi kayak gitu aja. Nah, dan mulai ikhlas ternyata juga dari mulai sekarang. Nah ini. Umroh dan haji sudah sama. Melihat atimul hajj wal umroh tadilah, sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatan haji dan umrah akan sama-sama posisinya. Jika ada juga sama menasihkan umroh itu haji kecil, hanya bedanya kalau orang maring Arafah tok, ada yang kayak gitu. Tapi padahal tetap beda sebab dikatakan sebagai kewajiban rukun Islam itu adalah haji. Kata suci bukan umroh saja. Tapi kalau udah haji ya otomatis umroh. Tapi memang kalau umroh orang mesti haji gitu aja. Nah kalau saya ke Arafah, nah kalau Arafah monggo saja ke sana, tapi di luar musim haji ya tidak termasuk haji. Ya. Ke Arafah bisa-bisa saja. Nah, jadi untuk masalah ikhlas panjenengan mulai dari sekarang.